Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi ke kegiatan rutin kita setiap 2 minggu sekali, yaitu bincang buku teman-teman, di mana kita semua akan saling menceritakan buku yang sedang atau sudah kita baca. Nah, jadi semoga teman-teman semua sehat selalu ya di kondisi cuaca yang kadang cerah, kadang mendung, kadang panas, kadang dingin. Jangan sampai pilek maksud saya, biar tetap ikut kegiatan di komunitas teman baca gitu. Ya, amin. Nah, jadi kita ada banyak di sini yang ikut dan sepertinya bukunya ini bagus-bagus ya. Jadi saya sudah lama tidak mendengarkan maksudnya saya ikut di sini dan mendengarkan teman-teman membicarakan buku seperti itu. Jadi mungkin langsung saja kita mulai ya, dari siapa nih dulu? Dari abang yang baru saya lihat ya, langsung saja. Banyak-banyak, Pin. Boleh perkenalan dulu. Mau pakai ini atau ini nih? Nah, itu ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, baik, sore hari ini saya akan mengulas, sebenarnya ini udah buku lama sih, saya udah baca buku ini 2 kali lah gitu. Jadi indikator sesuatu itu bagus menurut saya, itu saya film ataupun buku itu indikator adalah saya baca atau tonton dia 2 kali gitu. Jadi kalau saya baca suatu buku atau nonton film 2 kali berarti itu menurut saya bagus gitu. Nah, salah satunya buku ini gitu. Ini judul bukunya itu adalah Melaksanakan Kewajiban Kepada Tuhan dan Tanah Air gitu. Ini sebenarnya buku biografi gitu, biografi tentang seorang jenderal TNI lagi gitu. Gitu. Nah, ya sebenarnya isi buku ini ya sama kayak buku biografi pada umumnya lah gitu, yang menceritakan dari awal kelahiran orangnya sampai dia wafat gitu. Nah, tapi yang menarik dari buku ini ada 2 poin sih menurut saya. Setelah saya baca buku ada 2 poin menarik yang saya dapat nih gitu, sampai saya catat dia karena saking menariknya gitu. Oke, poin pertama mungkin yang menarik dari buku ini adalah itu mungkin kita tahu ya, tentara itu kan secara komunikasi atau sifat komunikasinya itu kan dia itu satu arah kadang gitu kan. Apa kata atasannya itu pasti hampir 99% pasti dilakukan gitu. Jarang banget ada tentara yang menolak lah gitu perintah dari atasannya gitu. Nah, disitulah salah satu poin menarik dari cerita biografi ini adalah nama jenderal ini Z.A. Maulani lah ya, kita panggil saya Jenderal Maulani gitu. Nah, dia itu bisa dibilang adalah salah satu tentara yang cukup demokratis gitu. Ini bisa dibilang sebuah anomali ya, yang kayak tadi saya bilang, di mana pada umumnya tentara itu sangat komando lah gitu kan, apa dibilang atasannya pasti dilakukan. Nah, tapi Jenderal Maulani ini cukup berbeda gitu. Dia salah satu jenderal yang demokratis gitu. Terlihat dari salah satu lah ya, gimana demokratisnya itu jenderalnya adalah dia pernah mengkritik Dwi Fungsi Abri di Seskoat. Seskoat itu adalah semacam sekolahnya Angkatan Darat lah gitu kan. Dia terang-terangan mengkritik lah gitu, gimana istilahnya kalau diceritakan menurut dia sebenarnya Dwi Fungsi Abri itu bagus gitu, tapi pada kenyataannya banyak penyelewengan lah gitu yang dilakukan oleh tentara. Nah, itu tuh salah satu yang di buku ini ya yang sangat disorot, gimana Jenderal Maulani itu ya berani gitu terang-terangan mengkritik di markasnya sendiri gitu. Tentara mana gitu yang berani gitu kan, terlepas dia memang waktu itu punya jabatannya kalau nggak salah sebagai dosen Seskoat gitu, tapi kan tetap lah gitu gimana beraninya tentara mengkritik atasannya di tempat markasnya sendiri gitu. Itu salah satu poin salah satu poin yang menunjukkan kalau dia itu tentara yang cukup demokratis gitu, sangat anomali lah gitu bisa katakan. Terus juga nah mungkin yang menarik juga, kenapa sih pada akhirnya Jenderal Maulani ini bisa atau punya sikap seberani itu gitu. Sebenarnya bisa dilihat dari, kalau kita mau flashback ke belakang, memang Jenderal Maulani ini secara
secara lingkungan memang besar di lingkungan yang memang cukup beragam gitu. Kayak misalkan dia itu pernah pas SMA ikut pertukaran pelajar ke Amerika gitu. Nah, salah satu yang ngebentuk pribadi dia yang demokratis salah satu itu tadi sih, dia dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika, dan di sanalah ya kita tahu lah Amerika kan salah satu negara yang cukup cukup bebas dalam artian ya dia perbedaan pendapat tuh ada hal yang lumrah gitu. Beda kalau kita di Indonesia gitu kan kita beda dikit tuh kadang dibilang aneh lah gitu, atau bahkan mungkin dibilang membangkang gitu. Nah, salah satu yang ngebentuk pribadi Jenderal Maulani ini cukup demokratis tadi, dia di SMA-nya itu bersinggungan gitu atau hidup dengan lingkungan yang beragam tadi itu gitu. Itu yang ngebuat dia cukup punya pandangan yang cukup beragam, gak cuma hanya saklek di satu prinsip lah gitu bahasanya. Dan juga Taufik Ismail, salah satu sastrawan kan ya, dia juga ada di kata pengantar ini ngebilang ya Jenderal Maulani adalah jenderal yang militer yang cendekiawan dan cendekiawan yang militer gitu. Ini itu menunjukkan yang tadi saya bilang salah satu jenderal yang jarang banget dipunya Indonesia gitu. Salah satu juga mungkin kita tahu tentara di Indonesia kan itu dia seumur hidup kan ya, semacam PNS gitu kan, ketika satu kali ya ketika keterima tentara ya udah gitu seakan hidup kita tuh aman gitu, karena sampai selesai atau sampai kita mati ya kita tetap dapat gaji atau apa gitu. Nah, di satu sisi kadang itu yang ngebuat tentara kita tuh nggak berkembang gitu. Beda sama tentara di Amerika. Kalau kita tahu tentara di Amerika itu dia punya masa dinas kalau nggak salah paling cepet tuh 5 tahun gitu. Jadi setelah 5 tahun dia boleh tuh dia punya kesempatan mau lanjut tentara atau berkarir di sipil gitu. Nah itu sedangkan di Indonesia kan ya sekali masuk ya kayak PNS lah gitu kan. Jadi kadang itu ngebuat zona nyaman gitu. Itu yang ngebuat tentara kita tuh nggak berkembang gitu, karena ya udah gitu soal sudah tentara ya udah gitu kan dapat gaji dan lain-lain. Itu sih yang ngebuat juga akhirnya ya itu tadi ngebentuk Jenderal Maulani ini cukup beda gitu daripada Maulani apa Maulana? Maulani, ZA Maulani gitu. Maulana Ustadz. Iya, Ustadz Maulana gitu. Terus nah selain dia tentara yang demokratis, poin kedua adalah yang ini juga jarang kita temui, dia tentara yang cukup Islamis gitu. Oh wow. Islamis dalam artian bukan yang Islam dalam perbuatan gitu. Misalnya bukan yang hafal Quran dan lain, tapi Islamis dalam artian dia punya pandangan-pandangan terhadap Islam yang cukup dalam gitu. Kita ya lagi-lagi kita pasti jarang juga gitu melihat tentara yang punya pengetahuan luas tentang Islam lah gitu. Ya biasa tentara kan ya kalau nggak yang istilahnya itu liberal banget, yang paling mentok dia nasionalis lah gitu kan. Jarang ada tentara yang paham tentang Islam gitu. Nah salah satu juga penyebab kenapa Jenderal Maulani ini punya pribadi yang Islamis itu karena memang secara keturunan dia sebelumnya dia ini orang Kalimantan gitu. Okay. Orang Kalimantan saya lupa sih selatan, Banjarmasin itu selatan ya atau geografi saya buruk. Pokoknya dia orang suku Dayak gitu. Jadi dia suku Dayak dan dan secara keturunan dia itu punya buyut yang punya peran dalam membantu Pangeran Diponegoro pas perang gitu. Jadi secara kebetulan memang dia ini ada punya silsilah orang alim lah gitu. Itu salah satu yang membentuk kenapa dia bisa punya pribadi Islamis juga gitu. Dan bukti nyata juga dia itu punya punya pemahaman Islam yang mendalam. Di buku ini dia ngejelasin tuh gimana sih peran Islam dalam TNI yang secara perlahan itu menghilang gitu. Ya mungkin kita tahu kan TNI itu secara nggak langsung istilahnya dibentuk sama orang-orang Islam lah gitu. Misalkan Jenderal Sudirman gitu kita tahu kan. Nah Jenderal Maulani ngejelasin tuh gimana istilahnya itu Islam tuh punya saham gitu di TNI. Tapi entah kenapa semakin lama-lama itu kayak Islam itu tuh dipisahkan dari
tentara lah gitu. Kayak ada semacam ketakutan Islam itu menempel di tentara gitu. Nah, salah satunya kan mungkin juga kalau kita ya mungkin teman-teman yang fokus tentang Orde Baru pasti tahu lah gimana lewat Kopkamtibnya Soeharto, Islam itu kayak semacam jadi musuh gitu. Kalau di Orde Lama kan mungkin secara nggak langsung musuhnya itu komunis gitu. Nah, tapi di Orde Baru itu karena isu komunis udah lama lah ya, setelah 65 mungkin udah nggak se booming lagi, akhirnya Orde Baru nyari musuh nih, siapa sih musuh kita selanjutnya itu, yaitu Islam gitu. Makanya beberapa ya istilahnya gerakan Islam lah gitu di Orde Baru tuh sangat terbatas. Kayak misalkan ya partai-partai Islam pun yang awalnya ada Masyumi, terus saya lupa sih, dileburkan cuma jadi satu, yaitu cuma ada P3 gitu. Nah itu kan itu salah satu bentuk Islam itu kalau tadi itu saya jelaskan secara nasional, tapi ada juga dari sisi tentara pun tuh dihilangkan gitu. Itulah salah satu yang ngebuat Jenderal Maulani ini punya pemahaman Islam yang cukup lah gitu kan. Dan juga salah satu juga ceritanya itu adalah gimana dia didiskriminasi gitu. Istilahnya itu susah dipromosikan gitu. Dapat jabatan karena dia dari kalangan yang istilahnya walaupun dia bukan santri tapi dia tadi itu secara pemahaman dia cukup Islami dan teman-temannya pun banyak Islam gitu. Karena hal itu dia susah dapat promosi lah gitu. Itu sih beberapa hal yang menarik di buku ini gitu. Karena tadi bilang jarang-jarang banget ada tentara yang punya sikap demokratis, terus yang juga dia apalagi dia Islamis gitu ya. Kita tahu ya tentara ya itulah nasional, kalau nggak nasional ya udah liberal gitu kan. Jarang banget ada tentara yang membawa corak Islam lah. Kritis juga ya. Kritis juga gitu. Itu sih sekilas tentang buku ini gitu. Itu sih. 1 sampai 10 kasih berapa? 8 ya. 8 sangat menarik menurut saya sih gitu Iya. kan, karena ya itu saya suka baca cerita orang aja sih. Iya. Apalagi tentang tentara gitu kan. Oke, itu sih sekilas. Terima kasih. Yeay. Ayo, moderator. Terima kasih kepada Kak siapa tadi? Davin sudah menceritakan buku melaksanakan kewajiban kepada Tuhan dan tanah air, Masya Allah. Jadi menarik ya, panjang sekali diceritakan tentang tentara. Ternyata adalah tentara yang sangat bagus seperti Jenderal Maulani tadi. Sampai tadi ada masukkan nilai-nilai Islam. Iya. Jadi mungkin lanjut aja ya langsung ke Bang Ded yang akan menceritakan buku yang sudah dibaca. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya komentari Davin dulu. Saya suka Davin itu bacaannya selalu unik gitu ya. Gitu, selalu unik kayak sesuatu yang bagi banyak orang mungkin ini definisinya pembaca buku model apa ya gitu. Tapi sebetulnya kalau di ilmu sejarah justru memang harus membaca langsung dari sumbernya, memoir segala macam gitu. Ini namanya sumber sejarah gitu. Memoir salah satunya sebetulnya yang harus dibaca. Bukan lagi catatan hasil analisis orang terhadap sumber, tapi kita sendiri yang langsung membaca memoirnya. Dan menurutku Davin bisa kalau terus mengasah diri kayak begitu, menurutku justru akan bisa jadi penulis sejarah sih sebetulnya. Gitu. Ceritanya tadi membuat saya mengingatkan saya pada dari karakternya si Jenderal Maulani itu, ini mengingatkan saya pada lagu Tentara Mana. Nggak ada. Yang kritik atasannya. Oke, langsung ke saya. Sebetulnya saya berkomentar untuk mengulur waktu supaya tidak langsung ke apa yang sedang saya baca. Jadi gini teman-teman, mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang motivasi saya membaca buku yang sedang saya baca ini daripada mengulas isinya seperti Davin gitu. Karena terus terang saya bingung. Oke, saya uraikan saja.
kebingungan saya apa gitu. Pertama, saya sebetulnya sedang membaca 2 buku secara simultan. Itu simultan, secara bersamaan. Iya. Yaitu dua-duanya berkaitan dengan filsafat, cuman spesifik ke filsafat epistemologi. Nah, sementara untuk logika sebetulnya kan masuk ke situ juga kan, kurang lebihnya gitu. Jadi ini yang pertama, pengantar filsafat epistemologi. Ini satu, dan yang kedua Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika oleh Ustadz Fahrudin Faiz yang pernah ke sini ya, ke UIN kemarin. Kalau yang epistemologi ini penulisnya banyak, itu kumpulan tulisan. Sementara kalau yang ini ya memang satu orang yang tulis. Nah, karakter 2 buku ini memang ada persamaannya, ada perbedaannya. Kalau yang untuk epistemologi dia cukup teoritik gitu, teoritik dan sangat konseptual gitu, sesuatu yang banyak mengurai hal-hal yang sifatnya abstrak kayak gitu, tapi tetap aja ada kesamaannya dengan buku ini. Buku ini yang ini sangat praktis, artinya dia membuat contoh-contoh yang bisa kita pakai untuk dipraktikkan gitu ke materi yang dibahas di sini. Nah, oke. Jadi teman-teman, aku bingung mau cerita yang mana dulu gitu. Bentar, aku sedikit aja. Jadi bercampur-campur gitu ya, loncat-loncat gitu ya antara motivasi, isi cerita, motivasi, isi cerita gitu. Nah, kalau epistemologi ini kan dia berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, mulai bingung kan? Filsafat gitu loh gitu. Jadi ya epistem gitu kan, pengetahuan, logos gitu, ilmu gitu. Nah, jadi epistemologi ini dia berisi beberapa esai. Dan dari keseluruhan esai sebetulnya saling terkait. Dan menariknya adalah editornya ini membantu pembaca kayak gitu, mengaitkan. Misalnya ada hal-hal yang ada bagian di dalam satu esai berhubungan dengan bab yang lain, dia akan sampaikan. Jadi menurutku ini editor yang sangat cakep gitu. Jadi dia sepertinya betul-betul membaca esainya gitu. Jadi kayak membantu kita. Misalnya kayak ada bagian di dalam satu esai yang bilang bahwa pengetahuan itu sumbernya dari sini. Nah, nanti ada catatan editor gitu, walaupun tidak ada kata editor gitu kan. Misalnya ini nanti akan dibantah oleh ini, bisa baca di bagian yang ini gitu esai ini. Jadi menurutku menarik. Itu menurutku ini contoh kerja editor yang bagus banget kayak gitu. Itu satu aku coba ini ya. Lalu secara isi ya epistemologi ya, dia berbicara hal-hal tentang apa sih pengetahuan itu. Apa yang bisa disebut sebagai pengetahuan, mencakup apa pengetahuan itu. Misalnya saya di depan saya ini ada mic, saya tahu bahwa ada mic di depan saya, apakah itu pengetahuan? Kayak gitu. Bagaimana misalnya tiba-tiba ternyata saya cuma mimpi gitu. Kayak gitulah. Pokoknya intinya kayak gitu. Misalnya benar gitu. Benar bahwa ini mic gitu. Berarti nanti lanjut lagi, apa yang dimaksud dengan benar? Kayak gitu. Artinya adalah pengetahuan adalah sesuatu yang kita tahu, tapi ada justifikasinya, ada buktinya. Kayak gitu. Jadi pengetahuan adalah bukan sekadar bahwa kita tahu, tapi yang kita tahu itu ada justifikasinya. Misalnya kayak gini. Misalnya ya, kita lagi ujian nih. Kemudian ada pilihan multiple choice misalnya ya. Nah, terus ada satu pertanyaan yang aku harus tebak dan tebakanku benar. Nah, apakah itu artinya aku berpengetahuan? Kan tidak. Gitu kan? Karena aku hanya menebak. Nah, jadi itu namanya pengetahuan yang benar, itu yang terjustifikasi, tapi justifikasinya berdasarkan penebakan, bukan pengetahuan. Kayak gitu, jadi rumit banget. Makanya aku menolak untuk akan lebih banyak gitu. Jadi biarkan di aku aja. Aku aja mungkin secara arbitrer, secara sewenang-wenang aku menyebut bahwa
baru 25% dari isi buku ini yang aku paham. Tapi menantang, sangat menantang. Misalnya ya, aku baca bab tentang sumber-sumber pengetahuan itu dari mana saja. Nanti ketika masuk ke bab yang lain, aku tercerahkan ya. Masuk ke bab yang lain, lupa lagi. Karena banyak hal-hal di bab baru itu yang membantah yang tadi. Jadi kayak semacam runtuh gitu. Jadi memang ini jenis buku yang memang harus dibaca berulang-ulang. Iya. Tapi menurutku akan sangat worth it. Sekali kita mengetahuinya, setidaknya buatku sendiri, itu akan membuat aku semakin kritis, khususnya dalam membaca teks. Gitu. Nah, sementara buku yang ini lebih spesifik. Misalnya dia mengajarkan kita ke hal yang sangat praktis. Bagaimana cara menganalisa sebuah premis, bagaimana cara menarik kesimpulan dari premis, kayak gitu. Misalnya kayak premis 1 bahwa kalau hujan turun jalanan basah. Kemudian premis kedua adalah jalanan basah. Berarti kesimpulannya hujan turun. Nah, itu bisa saja salah. Jadi kita harus kritis terhadap premisnya. Kalau hujan turun, jalanan basah. Jalanan basah. Padahal kan premisnya kalau. Bukan berarti bahwa satu-satunya penyebab jalanan basah adalah hujan. Nah, jadi kita harus kritis terhadap premis juga untuk menarik kesimpulan. Sama dengan misalnya premis pertama, semua yang punya rambut adalah perempuan. Upin punya rambut, berarti kesimpulannya adalah Upin perempuan. Itu benar nggak? Tidak. Benar. Dalam logika formal, kita menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Informasinya adalah bahwa semua yang berambut punya Perempuan adalah perempuan. iya, semua yang punya rambut adalah perempuan. Upin punya rambut. Punya. Berarti kesimpulannya Ya, perempuan. iya. Terus kenapa kamu bilang tidak benar? Tidak benar. Karena kamu pasti menghubungkan dengan Upin di dunia nyata yang sebenarnya nggak nyata juga. Ya, Di film. Nah, itu namanya korespondensi. Sementara logika formal mengajarkan kita menarik kesimpulan dari informasi yang ada di dalam teks. Nah, jadi ini akan sangat praktis banget. Sama dengan misalnya kamu menyampaikan sesuatu, terus aku bilang, siapa? Misalnya kamu menyampaikan pendapat tentang matematika. Siapa sih kamu? Kan kamu anak bahasa, anak PhD gitu. Nah, jadi itu namanya dalam logika namanya ad hominem. Jadi aku tidak menanggapi komentarmu, tapi justru aku menyerang kamu secara pribadi. Nah, ini sangat praktis. Tapi ini sangat teoritik. Tapi dua-duanya menurutku sekali kita pahami dua-duanya itu lengkap kita punya ini. Sama dengan pekerjaan editor ya. Pekerjaan editor kan sebenarnya ada dua, memeriksa aksara dan memeriksa aksara dan bertanggung jawab terhadap komprehensivitas teks. Kayak gitu. Jadi misalnya, nah kalau ini mengajarkan kita untuk kritis terhadap EYD dan segala macam. Kalau ini lebih ke soal bagaimana sih naskah yang baik itu, kayak gitu. Nah, terus apa motivasi saya? Sebetulnya bisa diulik misalnya ya. Apa motivasi saya ya? Belakangan itu saya mulai kalau setiap kali membaca teks, saya selalu pengen tahu teks itu benar apa enggak, kayak gitu. Susunannya bagus apa enggak gitu. Dan aku selalu merasa bahwa ketika saya membaca sebuah cerpen, sebuah esai gitu kan, selalu ada hal yang kurang. Apa yang kurang kira-kira? Nampaknya sepertinya di bagaimana si penulisnya membangun argumentasi gitu kan, membangun epistemologi kayak gitu. Jadi ini menurutku buku yang sangat menarik. Misalnya ya, aku cerita sedikit untuk menutup gitu ya. Soal bab tentang sumber-sumber pengetahuan. Dari mana sih pengetahuan kita? Misalnya di dalam pikiran kita, di dalam diri kita ini kan ada banyak sekali macam perasaan. Perasaan emosi, bahwa di kepala kita ada cita-cita, ada mimpi, kayak gitu kan. Ada ingatan tentang masa lalu, pengetahuan tentang siapa Aura, segala macam. Itu semua sumbernya dari mana?
Kayak gitu. Nah di sini dia mengajukan ada 3 sih sebetulnya ya. Yang pertama misalnya bahwa semua sumber pengetahuan itu berasal dari pengamatan kita, fenomena gitu kan. Berarti pengetahuan kita baru ada ketika kita mengalami sesuatu, kan gitu. Kalau belum ada kita punya pengetahuan. Misalnya saya tidak tahu bagaimana bincang buku itu kalau saya tidak ikut dan segala macam. Nah, berarti pengetahuan saya tentang bincang buku baru ada ketika saya mengikutinya. Kan gitu. Berarti karena berdasarkan pengalaman itu disebut sebagai empirisme. Dan karena pengetahuannya itu datang kemudian, itu disebut dengan a posteriori, setelah kejadian. Tapi ada yang kedua, Anden ini menarik sekali yang kedua, dan sekarang saya masih bingung juga nih. Jadi yang kedua dia bilang sumber pengetahuan kita sebetulnya dari akal. Nah, jadi walaupun kan mungkin kita masih bertanya, iya, maksudnya memang dari akal, tapi yang dari akal itu dari mana? Kalau bukan dari pengalaman. Nah, yang gitu kan? Enggak, sebetulnya katanya ya. Yang teori yang kedua menyebutkan bahwa sumber pengetahuan kita itu sebetulnya ada yang disebut dengan ide bawaan. Agak aneh ya, kayak gitu ya. Ide bawaan dalam arti bahwa sebetulnya ketika kita lahir, kita sudah punya semacam ide bawaan, kemampuan untuk misalnya menganalisa sesuatu, ilmu matematika, cara melogikakan sesuatu, konsep tentang Tuhan dan segala macam, tentang etika, tentang moral. Sebetulnya sudah ada gitu. Sudah ada di dalam diri kita. Cuman bukan berarti gitu kan, bagi yang kedua ini bukan berarti bahwa kita langsung menyadarinya. Ada akal yang akan kalau dipakai akal ini itu kita akan bisa menuju ke sana. Kayak gitu. Jadi ide bawaan ini disebut dengan innatisme. Agak aneh ya, innatisme gitu. Bukan inna dina indal Islam. Innatisme itu dia bilang bahwa kita itu sudah punya bawaan lahir. Hal ini mengingatkan aku ya, enggak ada dalam buku ini, mengingatkan aku pada kayak cerita-cerita bahwa dulu bagaimana waktu aku pesantren misalnya ya, enggak tahu teman-teman pernah bilang bahwa sebelum kita lahir sebetulnya kita sudah punya kesepakatan dengan Tuhan. Jangan-jangan ini sebetulnya innatisme. Cuman untuk sampai ke sana kita kan baru tahu nih bahwa kayak gitu ya, tapi belum menyadarinya. Baru menyadarinya ketika akal kita pakai. Kayak gitu kan, menuju ke sana. Nah, cuman memang berdebat gitu. Nah, ternyata ada yang menjembatani dua ini, antara rasionalisme sama empirisme ini. Gitu. Misalnya teman-teman mungkin paham ya yang kayak cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Itu innatisme banget. Nah, itu di orang-orang yang sangat rasionalis kayak gitu kan, kayak René Descartes itu. Jadi itu menarik. Nanti akan ada orang yang menjembatani dua ini, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant, at least he tried. Paham? Kalau sih nggak tahu maksudnya. Ya, ini sebetulnya candaan filsafat. Immanuel Kant itu kan orang Jerman. Tapi kalau dibilang Immanuel Kant, Immanuel tidak bisa. But at least he tried. Tapi setidaknya dia sudah berusaha. Gitu. Gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, dia menjembatani itu bahwa sebetulnya pengetahuan kita perpaduan dua itu. Tapi memang tidak sesederhana itu. Kesimpulannya seperti itu. Justru penjelasannya yang sangat menarik. Jadi buku ini buku yang sangat kita nikmat, setidaknya buat saya sangat nikmati seberat apapun. Saya sangat nikmati penjelasannya. Yang nanti ketika tiba di kesimpulan yang ini, nanti saya lupa. Tadi gimana ya perjalanannya bisa sampai ke sini ya gitu. Jadi memang ini jenis buku yang harus 2 sampai 3 kali, tapi sangat menarik, menantang. Menurutku kadang ada sesuatu yang memang rumit dan kita nggak usah terlalu memaksakan diri untuk disederhanakan. Biarkan sesuatu yang rumit. Karena dunia ini ya jangan tidak seperti short video gitu kan.
gitu. Dunia ini memang penuh dengan rangkaian yang saling terkait dan itu rumit kan. Jadi sesuatu yang rumit itu biarkan dia rumit. Kayak gitu. Nah, menurutku dia di sini memang seperti itu. Ada sesuatu yang dia berupaya untuk secara tidak langsung ya, seolah bilang ke saya, memang ini perkara rumit, bukan sesuatu yang sederhana, tapi kami akan upayakan menyederhanakan penjelasannya. Kerumitannya itu diurai, tapi tidak bilang bahwa ini sebenarnya sederhana. Enggak begitu, ini rumit, tapi penjelasannya coba kita sederhanakan. Ini menarik karena dia juga mencoba membuat semacam fase-fase gitu kan Mas, fase epistemologi klasik kemudian sampai ke modern gitu. Itu bedanya apa gitu. Nah, ini sebetulnya ya saya sudah menyiapkan penjelasan yang lebih ini, tapi aku pikir bakal akan rumit gitu. Jadi itu ya intinya ya teman-teman ya. Jadi motivasiku membaca dua ini sebetulnya aku pengen mengasah kemampuan kritisku membaca teks kembali, khususnya teks-teks berat gitu. Apalagi sekarang bulan 12 aku akan melakukan penelitian lagi. Tadi aku sudah di WA, tolong dibantu katanya dari Semeru, Jakarta. 1 minggu saya akan ada di Bile Bante, penelitian di sana. Bile Bante desa wisata di Lombok Tengah tuh. Wilayah Gersang awalnya ya, disulap gitu. Jadi sawah di beberapa bagian benar. Nah, jadi itu menurutku ini akan sangat membantu kita gitu. Aku pikir teman baca juga nanti harus membentengi diri dengan metode-metode filsafat, khususnya epistemologi, untuk memeriksa benar apa tidak sih pembacaan kita terhadap teks tertentu, karena kita sering bias. Nah, soal bias-bias itu di sini nih. Bias-bias pembacaan sama seperti tadi. Bilang bahwa soal Upin itu perempuan itu salah. Nah, berarti kita belum baca ini. Kayak gitu. Itu sih terlalu panjang teman-teman, lebih banyak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Maaf membingungkan sekali. Saya udah bingung, cuma 25% saya paham. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Ded yang sudah menceritakan 2 buku rumit dan membingungkan yang sedang dibaca ya Bang Ded, atau udah habis sedang dibaca sepertinya karena masih terlihat bingung. Jadi lanjut saja langsung kepada Farhan karena saya sudah bingung dengan Bang Ded. Jadi butuh yang lain agar hilang kebingungan itu. Silakan Farhan. Terima kasih Mbak Andit. Jadi buku yang saya baca ini adalah kumpulan cerpen dari Iksaka Banu berjudul Ratu Skop dan cerita-cerita lainnya. Jadi Ratu Skop ini merupakan salah satu cerpen yang ada di sini. Cuman saya belum sampai ke sana. Jadi baru setengah saya baca. Gitu. Dan iya sih, membaca buku ini kayak kata Bang Ded itu kayak tidak seperti Iksaka Banu yang saya tahu. Karena kan kebanyakan dia tentang kolonialisme dan lain-lain kan. Tentang sejarah. Ya, tentang sejarah. Di sini tidak ada sama sekali. Dan cerita sedikit tentang Iksaka Banu yang saya baca dari prakatanya ini. Dia bercerita dari kecil tuh emang dia sudah suka membaca cerpen. Dia suka menulis dan dia juga suka melukis, dia bilang. Dan dia kayak hampir berkomitmen untuk melukis saja. Karena pas masa kecilnya dia juga sedang ramainya majalah Tintin gitu kan. Ya pas itu. Terus dia melukis. Cuman akhirnya berhenti dia melukis dan kembali menulis cerpen. Dari kecil juga dia cerpen itu udah sering dimuat gitu. Sampai akhirnya dia nulis cerpen dan dimuat terus, jadinya dia ke nulis cerpen terus. Dan di sini udah beberapa cerpen yang saya baca, dan kesamaannya di semua cerpen yang udah saya baca ini dari film noir, Cermin, Superstar, Listrik, Belati, sama Jubah yang udah setengah ini. Dia semua cerpennya ini menggunakan sudut pandang orang pertama dan ada bunuh-bunuhannya. Ya, dan selalu tuh ada bunuh-bunuhannya dan selalu sudut pandang orang pertama. Cuman yang ingin saya ceritain itu ada cerpen yang judulnya Belati, karena dia lumayan menarik menurut saya. Jadi ini bercerita tentang salah satu karakter, pokoknya dia ini pelukis. Dia ini pelukis dan pelukis sudah lumayan terkenal gitu. Tapi akhirnya dia mulai redup karena dia ingin mencoba gaya lukisan yang baru gitu. Setelah dia mencoba itu, pokoknya dia tidak kata orang-orang tuh dia tidak berhasil dan malah
jadi lebih parah gitu. Cuman dia tetap bersikukuh kayak dia bilang sini kayak Picasso saja bisa, kenapa saya tidak bisa gitu kan dia bilang, karena kan gaya lukisannya macam-macam. Cuman tetap dia tuh sampai akhirnya istrinya kabur, rumahnya harus terpaksa dia jual. Pokoknya orang-orang yang mensponsori pamerannya dia itu pokoknya hilang gitu. Jadinya dia sudah di ambang batas. Akhirnya dia dari mansion yang mewah itu dia pindah ke apartemen kecil. Gitu, pindah di apartemen kecil dan dia ini berencana untuk bunuh diri kayak seppuku gitu, tapi agar lebih dramatis dan orang-orang mengenal dia lebih. Dia itu nanti darahnya yang dia di nadinya itu dia bakal pakai untuk melukis katanya. Dia udah mempersiapkan semua itu, kayak dia sudah mempersiapkan ada senjatanya. Pokoknya senjata peninggalan kakeknya, apa ini namanya? Nama senjatanya? Gibran. Bukan. Lupa saya. Pokoknya adalah salah satu pisau gitu yang sangat tajam dan sudah 100 tahun umurnya, karena ini kayak merupakan di barang yang dikasih sama kakeknya dulu. 100 tahun udah sangat panjang, itu yang dia berencana untuk menggores nadinya itu. Tapi pas saat dia sudah mau melakukan itu, dia setel musik kencang-kencang kan, dan sudah mau menggores nadinya, tiba-tiba diketuk pintu apartemennya sangat kencang gitu. Semula dia kayak ya udahlah, dicuekin, dia mau langsung melakukan. Tapi semakin dicuekin semakin besar ketukan itu. Mau tidak mau pergilah dia ke depan pintu. Terus yang di depan pintu ternyata ada tetangganya dia, dan dia emang di apartemen ini katanya itu dia lumayan supel dan bergaul sama tetangga yang sudah tua-tua dan jompo di sana. Jadinya dia agak kesal, kenapa ya kemarin saya terlalu friendly. Jadinya dia kayak tidak sungkan tetangganya ini mukul pas malam hari, dia gedor-gedor sebesar itu. Terus ternyata di sana ada satu orang tetangga yang bernama siapa namanya itu, pokoknya Pak A lah kita sebut. Si Pak A ini dia bilang, "Mas boleh temenin saya pergi ke rumah sakit, soalnya asam lambung saya naik," dia bilang. Pokoknya dia sakit lah, asam lambung saya naik. Terus dia dia sakit jantung, bukan asam lambung, saya sakit jantung. Pokoknya bisa temenin nggak, dia bilang. Terus dia kan bingung, kan dia masih pegang pisaunya ini di tangan kanannya. Terus si Pak A ini karena dia emang beneran sakit jantung, dia pegang jantungnya diremas. Terus tiba-tiba dia oleng dan condong ke depan. Terus tiba-tiba kok kayak ada suara krek. Ternyata dia tertancap di pisaunya ini, tertancap dia dan meninggoy dia. Iya, meninggoy dia. Terus kan bingung dia kan gimana, terus dibawa jasadnya masuk ke dalam, terus diberesin bekas-bekas darah itu. Terus dia bingung, gimana ya, pas saya lanjutin enggak sih ritual ini. Dia tuh kan ritual ini fungsinya agar orang-orang tuh kayak menyesal meremehkan dia dan tahu dramatisnya ini. Cuman dia takutnya kalau ditemukan dia seperti itu di apartemen sama ada satu orang yang meninggal, dia takut habis pesta gay gitu. Jadinya tidak jadi. Iya kan, tidak jadi akhirnya. Akhirnya tidak jadi dan dia berencana ya udahlah, dia buang dulu mayat ini. Akhirnya dia bawa kursi roda. Emang dia punya kursi roda karena beberapa bulan sebelumnya kakinya sempat patah gitu dia. Dia bawa sama Pak A ini dipakein shawl, pokoknya topi dan kacamata hitam, digeret kan ke depan apartemen. Terus sebelum itu dia ditelepon sama si security, dia bilang, "Kok Pak A ini nggak ada ya, dari tadi saya cari, pintu apartemennya juga dibuka deh." Terus dia bilang, "Iya Pak A ini sama saya, dia tadi sakit jantung dan saya mau antar ke rumah sakit, cuman sekarang ini dia lagi tidur," katanya sambil kursi roda. Dan setelah itu akhirnya untung saja si security ini dia tidak curiga. Ya udahlah dia bilang. Dan dia ini pergi pakai mobilnya Pak A ini, emang ada mobilnya. Terus dimasukin si Pak A ini. Terus pas dia udah mau bawa mobil, digedor-gedor lagi pintu mobil ini, teriak. Terus dia buka jendela, "Kenapa?" dia. Ternyata salah satu tetangganya lagi yang sudah cukup tua, dia bilang, "Kan mau pergi ke rumah sakit ya, saya boleh nebeng enggak? Asam lambung saya naik," dia bilang. Terus
kenapa harus saya, soalnya ada taksi di area itu kan, dia udah di pinggiran gitu. Cari taksi sulit kalau malam. Ya udah akhirnya dia Halo. ditebengin. Nggak masuk di sana. Dan setelah dia ditebengin itu, si Pak B ini pergilah mereka ke kota. Woi, kan dia sudah deg-degan nih, antar Pak B ini nggak sih dia. Terus Pak B ini dia kayak udah cerita ngomongnya banyak dan cerewet gitu. Sampai akhirnya di perempatan tidak sengaja dia ada mobil yang ugal-ugalan dan dia harus ngerem. Pak A ini terjungkang dong dia ke depan. Terjungkang dia ke depan. Aduh, pas dia terjungkang ke depan, Pak B ini nyadar deh, kasihan Pak A. Terus pas dia mau bantu, dia lihatlah belati yang masih menancap. Karena kan tidak mungkin dia cabut belatinya, ntar darahnya muncrat. Terus langsung dia takut dia Pak A ini. Jadi kamu bunuh Pak A dan ingin ngebuang dia ya sebagai kedokmu. Dibilang, langsung dia panik dan dia ingin keluar dari mobil. Terus panik dia si tokohnya ini, gimana ya? Akhirnya dia cabut belati itu dan dia gorok lehernya Pak A di dalam mobil itu. Dan ada 2 mayat sekarang yang harus dia bersihkan sebelum dia jadi panjang. Iya, sebelum dia kembali melakukan rencananya dia. Terus dilihat kan bensinnya masih cukup nih, pergi dia ke daerah puncak di sana, dan dia rencananya akan ngebakar mobil ini biar kayak kejadian kecelakaan gitu. Kebetulan di situ ada jerigen dan selang, jadi disedot bensinnya. Pas dia sudah siap-siap untuk membuang ini, udah di pinggir jurang nih kan. Pas dia sudah siap-siap, datang satu motor gitu. Ternyata orang-orang sana lah, dia bilang, "Pak, kenapa kayak gitu mobilnya? Nggak bisa dipakein kopling, nanti bakal jatuh ke jurang." Dia bilang, "Mau saya bantu," dia bilang. Terus pas dia mendekat, dilihatlah sudah ada 2 mayat yang sudah dialiri sama bensin. Langsung kabur, dia mundur perlahan, terus dia kabur. Tapi karena dia tambun, diceritain di sini, dia gendut, jalannya lambat, bisa dikejar dia dan dibantai lagi, dibunuh dia. Akhirnya 3 orang yang di mobil itu dan jatuh, mobil itu meledak. Dan sudah dia pergi bawa motornya yang tadi itu, dia jual motornya untuk ongkos kembali ke apartemennya itu, dan dia kembali ke apartemennya. Terus kan ditanya sama security, gimana tadi Pak A sama Pak B, dijelasin ke security kalau si Pak B ini yang nganterin Pak A itu karena dia sudah siuman. Terus akhirnya lah dia punya waktu sendiri di apartemennya. Terus pas dia sudah mau melakukan ritual itu sudah hampir, karena kan dia terus kan belatinya nggak ada, dia pakai pisau yang lain gitu, pisau kayak dari Arab gitu, dia bilang dikasih sama kakeknya lagi, karena dia merasa kalau pakai pisau dapur kurang feelsnya. Akhirnya setelah dia mau melakukan, digedor lagi apartemennya, kesal dia, kenapa kemarin saya terlalu friendly ya, jadinya semua tetangga saya ini dia tidak sungkan. Akhirnya pas dia kembali, dilihat salah satu tetangganya lagi, dia bilang, saya boleh tadi katanya security itu kamu ya yang sama Pak A, dia bilang terakhir, soalnya saya ditugasin untuk memperbaiki AC sama mobilnya dia, tapi dia di mana sekarang nggak tahu. Terus dia bilang, iya saya sama dia tadi, cuman dia sudah pergi ke rumah sakit gitu. Terus dicerita lagi tetangganya nih, oh soalnya tadi saya lihat di daerah puncak itu sepertinya kamu bawa mobil gitu, dan terus tiba-tiba ada kecelakaan di sana. Terus dia yang seperti di awal tadi kan dia selalu bawa belatinya. Terus kayak aduh astaga, dia bunuh lagi orang di depan itu. Jadi ada 4 orang yang dia bunuh gitu. Gini dia terakhirnya tuh di daerah puncak, dia bilang tadi malam pasti jeep itu sorot lampu itu. Tapi benarkah dia mengetahui apa yang terjadi tadi malam? Harus kuyakinkan, dari saku kimono perlahan-lahan kutarik belati ke atas. Akhirnya dia bunuh juga orang itu dan sudah 4. Ceritanya sudah selesai di sana. Sambungannya tuh Tidak ada. Oh ada? banyak dia bunuh. 25 orang. Gitu, jadi hampir di semua cerpen ini selalu menggunakan sudut pandang orang pertama, dan ada bunuh-bunuhannya selalu di sini sudut pandang orang pertama. Dan yang saya baca ini sih baru setengah gitu, dan sangat menarik karena agak absurd ya, sangat absurd banget. Kalau film noir itu apa? Film noir itu sekarang itu dibikinkan komik.
Oh, film noir itu dia tentang si pembuat film gitu. Pokoknya dia ketemu sama cewek di klub, dan dia merasa, bukan di klub sih, kayak di tempat orang memesan minum itu, kayak di pub gitu, pub gitu. Dia ketemu dan dia kira cewek ini sangat berbakat acting. Akhirnya dia ditarik ya, di casting ke filmnya dia, dan terus dia jadi istrinya. Tapi akhirnya si cewek ini selingkuh dan ujungnya dia bunuh juga. Itu bunuh terus dia. Itu mungkin udah itu saja. Oke. Nah, belum ada yang review Iksaka Banu. Ya, terima kasih Farhan sudah menceritakan salah satu cerpen yang dari buku yang sedang dibacanya, yang cukup seru ya. Maksudnya pembunuhan itu kan kayak selalu seru gitu. Maksudnya kan, ayo game itu banyak yang mainin kan, padahal game itu kan saling bunuh-bunuh, tembak-tembak kan. Jadi maksudnya kayak yang pembunuhan, kekerasan itu kan banyak digebari kan gitu sama orang-orang kan gitu. Jadinya cukup menarik buat saya. Mungkin nanti saya coba baca juga novel-novel yang seru seperti itu, karena saya jarang baca cerpen yang emang kayak pembunuhan tadi yang seperti diceritakan Tapi Farhan. pembunuhannya bukan seram yang gimana, justru ada rasa humor gitu kan. Iya, makanya Absurd gitu. kayak humor dan tidak jelas gitu. Jadi terima kasih Farhan. Lanjut saja kepada Kakak Aura untuk menceritakan bukunya. Ya, terima kasih Kakak Andin. Jadi kemarin bincang buku 2 minggu lalu itu saya membaca Namaku Alam Leila S. Chudori. Sudah selesai dan sekarang saya baca pulang. Ya, Leila S. Chudori. Jadi buku ini bercerita secara garis besar tuh bercerita tentang eksil politik yang paspornya dicabut sama pemerintah. Visa. Oh, visanya dicabut, paspor di sini. Iya. Paspornya dicabut sama pemerintah karena jadi mereka itu, jadi tokoh utamanya namanya Dimas, bersama teman-temannya itu pergi ke Cina untuk menghadiri rapat atau konferensi entah apa, lupa saya. Dan karena dianggap berusaha mengkudeta pemerintah, jadi paspornya dicabut, sehingga terpaksa mereka tidak bisa pulang ke Indonesia dan pindah ke Paris gitu, ke Prancis. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Dalam buku ini ada banyak sudut pandang. Jadi dia sudut pandangnya itu mengambil sudut pandang banyak tokoh, sehingga saat saya membaca tidak bisa cepat, karena kan satu tokoh saja sudah terasa kompleks dengan karakternya dan kisah di baliknya. Dan di sini sangat banyak sudut pandang tokoh yang diambil. Jadi saya membaca itu tidak bisa cepat gitu, hanya lambat. Cuma yang saya ingin ceritakan di sini mungkin tidak mengulas isinya, tapi refleksi yang saya lakukan ketika membaca. Jadi waktu SD saya mungkin ya sama guru saya itu kan ketika kita belajar tentang nasionalisme atau cinta tanah air itu, di soal biasanya kan ditanya bagaimana caramu mencintai tanah air, dan pilihannya itu seputar belajar yang benar gitu, meraih cita-cita setinggi-tingginya, atau tidak menyanyikan lagu daerah dan bla 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 kayak gitu. Yang maksud saya tidak mendalam. Terus ketika saya membaca pulang, saya menemukan temuan yang unik, yang ternyata cinta tanah air itu tidak sedangkal itu gitu. Tidak sekedar tahu lagu daerah. Maksudnya itu kan memang cinta tanah air, tapi tidak sedangkal itu. Di sini diceritakan Dimas itu kan tidak bisa pulang, sehingga dia terus mengharapkan, dia terus memohon visa atau paspor gitu, dan selalu ditolak. Jadi cara dia untuk mengingat Indonesia itu adalah dia membuka restoran tanah air, yang dimana dia, nama restoran tanah air yang menyajikan makanan-makanan Indonesia, dan dia yang sebagai kokinya di situ. Sebenarnya ini bukan tentang itu aja sih, cuma itu yang ingin saya soroti, bersama teman-temannya. Dan dia juga sangat mencintai bumbu-bumbu Indonesia gitu. Di situ
dia karena dia tidak bisa pulang, akhirnya dia sudah membentuk keluarga baru di Prancis, di Paris, tapi masih dengan perasaan kayak orang yang tidak bisa move on gitu. Jadi kayak walaupun dia ada di sana, tapi hatinya tidak di situ gitu, karena masih di Indonesia. Sampai istrinya pun akhirnya bilang kalau udah relain aja gitu. Udah di sini udah ada keluarga, anggap aja di sini rumah kedua. Dan ternyata dia tidak mau, karena dia bilang di kutipan yang saya senang di sini, dia bilang bahwa rumah itu adalah tempat kita bisa pulang gitu. Tempat, kalau istrinya bilang kan rumah itu adalah di mana kita punya keluarga dan sahabat di sini. Tapi kalau Dimas itu menyangkal dan bilang kalau rumah itu adalah tempat kita bisa pulang. Jadi dia menganggap Indonesia itu walaupun sangat kacau. Oh ya, lupa saya kasih tahu. Jadi dia latarnya itu saat pemerintahan Soeharto, ya. Saat pemerintahan bapaknya Andin, iya. Andin Cendana, Andin. Iya gitu. Saat pemerintahan Soeharto, jadi dia sedang kacau kan situasi Indonesia saat itu. Jadi istrinya tuh sangat bingung kenapa dia tetap mau pulang. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, oh ternyata kalau saya teliti psikologisnya si Dimas ini mungkin ya, dia itu mencintai Indonesia itu sangat mendalam dari makanannya, terus kebudayaannya yang wayang. Jadi dia sangat suka wayang gitu, dan selalu mengingat itu dan menjadikan itu bagian dari dirinya gitu. Itu yang tidak saya dapatkan waktu SD, itu adalah oh ternyata Indonesia itu kita gitu, bukan sekedar kita mencoba mengenal tempat tinggal, tapi itu bagian dari kita gitu. Itu. Terus di Pulang ini ada kutipan yang saya suka dari istrinya Dimas. Jadi istrinya Dimas itu adalah orang Perancis. Orang Perancis yang akhirnya tahu tentang situasi Indonesia dari Dimas itu sendiri. Dan ada kutipannya dia yang saya suka. Dia bilang di sini, aku tidak pernah yakin melihat kekuatan sang jenderal Soeharto. Bahkan dalam bayanganku, jika suatu hari dia wafat, penggantinya pasti akan satu model, satu rasa, satu selera. Artinya tak akan ada perubahan kebijakan apapun. Jadi saya ngerasa ini kok relevan ya, gitu, kok relevan ya sama Prabowo. Jadi dan ini juga digaris bawahi sama pemilik bukunya dia. Itulah yang saya pikirkan. Itu. Jadi menurut saya Pulang ini tuh sebenarnya secara garis besar ceritanya tuh menurut saya sangat banyak drama gitu. Tapi sangat cocok bagi remaja atau kita-kita yang mau mengenal bagaimana sih dinamika para masyarakat saat situasi Soeharto saat itu gitu. Lalu sama satu lagi tentang gaya kepenulisannya Leila S. Chudori. Saya kan sudah baca Laut, Namaku Alam, Nadira, Malam Terakhir, beberapa, dan Pulang ini. Di Namaku Alam, Pulang, dan Laut saya menemukan kesamaan cara dia menulis dari cara dia mendeskripsi. Jadi di bukunya Leila itu selalu ada deskripsi tentang makanan. Cara dia mendeskripsikan tentang makanan itu selalu mirip. Kayak misalnya dia cerita tentang nasi goreng. Nasi goreng itu selalu pakai minyak jelantah. Dijelaskan dengan saya tidak pernah menemukan buku yang menjelaskan makanan sedetail itu gitu. Pakai jelantah. Iya. Raya jelantah. Lalu sama satu lagi, saya nggak tahu ini bocor apa gimana. Tapi jadi di Laut Bercerita itu kan tokohnya Laut yang keluarganya mengharapkan kepulangan dia dengan menaruh 4 piring di meja gitu kan. Di Pulang, anaknya Dimas, jadi Dimas sama istrinya itu cerai. Untuk mengharapkan kepulangan Dimas, anaknya Dimas itu menaruh 3 piring di meja. Jadi kayak, oh apakah ini ciri khasnya Leila gitu, itu saya berpikir. Itu saja sih kalau dari saya. Sekian, terima kasih. Silakan. Ini. Terima kasih Keren, pada keren. Kak Aura. Makin bagus cara pengolahan. Namaku Alam. Refleksi dengan yang lain. Maksudnya
maksudnya apa ya, Leila. Saya terakhir baca Leila itu SMP. Maksudnya pertama kali baca Laut Bercerita itu aja. Wih, saya SMP belum baca. Dan emang ya adegan yang dia taruh piring 4 piring untuk mengharapkan laut pulang itu emang ikonik gitu bagi saya. Ya. Jadi terima kasih sudah menceritakan Namaku Mau Alam. ditutup dulu? Alicia? Oh iya. Belum, Iya, sama iya. Adin. Oke. Saya dulu atau dirimu? Duluan. Saya ya. Ya. Jadi sekarang giliran saya. Saya sebenarnya agak gugup hari ini karena lama tidak ikut bincang buku. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Andin. Mungkin Side belum kenal saya, Side juga. Saya kenal. Oh, gini. Jadi 2 hari yang lalu saya ada baca 2 buku, yang satu tipis, yang satu tebal, yang satu fiksi, satu non fiksi, seperti itu. Yang pertama ini ada buku dari Herman Harel Horne mungkin baca. Judulnya itu Guru sebagai Seniman Pendidikan. Asik. Jadi saya beli online seminggu yang lalu, baru datang hari Jumat kemarin. Saya ada tulis profil penulisnya gitu. Jadi buku ini tuh adalah terjemahan gitu dari naskahnya Pak Horne ini, dari judul aslinya itu The Teacher as Artist, yang beliau tulis pada tahun berapa ya kira-kira? Tahun 1917. Itu di sini ya, tapi mungkin salah mungkin ya. Nah, jadi karena dia ini lahirnya kapan gitu. Nah, jadi Pak Herman Harel Horne ini adalah seorang filsuf dan pendidik Amerika. Nah, yang beliau ini selama 43 tahun itu mengajar di 3 universitas sekaligus gitu. Nah, menurut di salah satu artikel atau esai mungkin yang ada komentar salah satu muridnya di situ, kalau ciri khas kelasnya beliau ini, dia itu sangat mengedepankan kebebasan berpikir dan berbicara gitu ya. Jadi ciri khas dari pengajarannya atau cara dia belajar mengajar bersama murid-muridnya gitu. Nah, jadi Pak Horne ini menulis lebih dari 20 buku dan sejumlah artikel gitu. Karyanya yang terkenal itu ada The Democratic Philosophy of Education yang ditulis pada 1932, yang di dalamnya itu Pak Horne ini mengkritik bukunya Democracy and Education karyanya John Dewey gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mahasiswa pendidikan mungkin nggak asing dengan Pak John Dewey, yang kalau di teorinya dia itu mengatakan kalau siswa itu belajar itu dari pengalamannya dan bagaimana cara dia berhubungan sosial, sehingga nanti dia itu bisa siap untuk kehidupan yang nyata dan dapat menjadi atau ikut menjadi partisipasi gitu dalam masyarakat demokratis. Nah, disitulah di sini dikritik gitu sama Pak Horne ini, bahwa kalau kayak gitu maka manusia itu akan kehilangan dimensi spiritualitasnya dan tujuan hidup yang lebih tinggi, karena beliau ini maksudnya sangat sangat Kristen, apa sih bahasanya yang Kristen, Kristen yang taat. Jadi beliau itu kalau dalam belajar itu mengedepankan juga nilai-nilai spiritualis seperti itu. Nah, di dalam buku ini tipis ya, hanya ada 2 bab yang hanya beberapa lembar, tapi isinya itu cukup menggugah saya gitu. Jadi ada 2 bab. Yang pertama itu ada apakah mengajar adalah seni murni. Jadi di bab pertama itu kayak diuraikan gitu pengertian seni murni yang ternyata berbeda dan saya baru tahu gitu. Jadi di sini beliau itu ambil pendapatnya Profesor Tuff namanya, yang mendefinisikan kalau seni itu adalah aktivitas atau hasil karya yang melibatkan kecerdasan dan keterampilan gitu. Nah, kalau seni murni itu dia itu kegiatan atau hasil dari kegiatan yang memiliki nilai estetika atau keindahan. Jadi kalau seni itu kecerdasan dan keterampilan yang bahkan kalaupun enggak indah itu dia itu tetap seni gitu. Yang penting ada kecerdasan dan keterampilan. Nah, kalau seni murni itu ada kecerdasan, ada keterampilan yang
memunculkan nilai atau memiliki nilai estetik atau keindahan gitu. Nah, jadi di dalam buku ini diuraikan gitu apakah mengajar itu adalah sesuatu yang estetis atau bisa dikatakan sebagai seni murni gitu. Nah, jadi di dalam buku ini kayak dipaparkan gitu kalau guru itu ibarat seorang seniman dan para siswanya itu adalah medium untuk menyampaikan gagasannya dari si seniman itu. Jadi kan kalau misalnya pembuat patung itu kan dia kayak mau menyampaikan sesuatu itu lewat dia membuat patung. Nah, kalau guru itu dia ingin menyampaikan sesuatu itu lewat muridnya gitu. Bagaimana cara dia mendidik dan mengajar muridnya gitu. Jadi dibahaslah di dalam buku ini gitu. Bahkan ada yang bilang maksudnya di buku ini dibahas bisa saja mengajar itu menjadi lebih mudah daripada melakukan seni murni yang lain atau bahkan lebih susah gitu karena medianya itu manusia yang tidak bisa dibentuk sesuka hati gitu. Karena kan kalau misalnya melukis, mematung, memahat itu kan kita bebas nih bentuk kayak gimana aja. Tapi kalau ini kan mengajar itu kita mengajar manusia yang sangat kompleks dan sangat dinamis lah gitu. Itu yang isi bab pertamanya yang menjelaskan bahwa mungkin ya kalau mengajar itu juga adalah sebagai seni yang di dalamnya itu juga terdapat nilai-nilai atau karakter aktivitas yang estetis gitu. Nah, di sini ada juga disebutkan 6 karakter utama aktivitas estetis, yaitu yang pertama spontanitas, ekspresi diri, imajinasi, imitasi, cinta, dan perasaan lega. Nah, yang dimana yang keenamnya itu saling berkaitan gitu dan harus ada ketika kita itu mengajar. Nah, lanjut ke yang bab kedua, judulnya ini agak menarik menurut saya, yaitu judulnya itu 7 dosa besar pedagogis yang merupakan refleksi dari penulis ini, dari Pak Horne ini. Yang pertama itu ada beliau sebut pedantry, di mana dia ini terlalu peduli pada detail-detail kecil dalam pembelajaran. Mungkin teman-teman pernah ya pas sekolah itu salah sedikit langsung dimarahin kayak guru gitu. Misalnya kayak seolah-olah kesalahan itu sangat fatal gitu, sangat buruk gitu. Jadinya itu yang dijadikan bahan refleksi oleh Pak Horne ini kalau tidak seharusnya guru itu terlalu peduli pada detail-detail kecil seperti kesalahan kecil oleh para siswanya gitu. Dan yang yang kedua itu dosanya yang diakui itu ada didaktisme, di mana artinya didaktisme dalam buku ini terlalu menggurui. Jadinya kayak kalau ada guru gitu yang terlalu menggurui itu pun juga salah. Seharusnya guru itu kayak bisa berbaur dan belajar dari muridnya juga gitu. Jadi tidak seolah-olah dia yang jadi pusatnya dari suatu kelas atau suatu kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada metode Dastri, yang dimana dalam bukunya itu disebutkan itu tidak menyelesaikan metode dengan siswanya. Jadinya kalau di PGSD kan maksudnya ada namanya berbagai metode dalam metode pembelajaran, ada PJBL, ada PBL. Jadi ada banyak sekali metode yang harus kita gunakan atau harus kita praktikkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di situ kan kalau metode itu ada kayak sintaks-sintaks atau urutan-urutannya yang harus dilaksanakan itu berurutan. Nah, di sini itu disinggunglah sama Pak Horne itu kalau terlalu bergantung pada metode itu katanya itu terlalu baku dan melenceng dari karakter kegiatan aktivis estetis yang tadi itu. Padahal kan di karakter tadi itu ada spontanitas, ada imajinasi diri gitu. Jadinya seharusnya guru itu kayak lebih fleksibel dalam menerapkan metode dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada tradisionalisme, yang dimana guru itu hanya fokus pada materi pembelajaran. Yang seharusnya guru itu juga harus mengajarkan kepada siswanya itu atau mendiskusikan kepada siswanya itu kayak wawasan-wawasan yang berkembang. Jadinya tidak fokus di buku materi pembelajaran SD itu saja gitu. Jadi harus ada membahas ke dunia yang luar gitu. Dosa yang kelima itu adalah sikap sok tahu, di mana guru itu kayak hanya fokus pada apa yang dia ketahui. Padahal harusnya guru itu juga fokus kepada sesuatu yang tidak dia ketahui gitu. Kayak guru itu kayak malu atau tidak mau gitu
terlihat tidak tahu sesuatu di hadapan murid-muridnya. Itu dosa yang kelima. Nah, yang keenam ada disiplin berlebihan, di mana guru itu kayak terlalu kaku dalam mengajar, di mana siswanya harus duduk rapi sebelum pulang baris. Mungkin itu yang dimaksud di sini, yang dimana kayak siswa itu tidak dibiarkan santai gitu sedikit pun. Padahal kan harusnya ada waktunya disiplin, ada waktunya santai juga, dan itu kan harus imbang. Tapi di sini ada disebutlah disiplin berlebihan sebagai dosa keenam. Nah, dosa yang terakhir itu adalah terlalu akademisisme. Ya, jadi di situ tuh kayak terlalu pengajaran atau kegiatan pembelajaran itu dia itu terlalu fokus pada teori-teori atau materi-materi pembelajaran tanpa adanya praktik atau tindakan nyata. Jadinya buku ini membuat saya kayak merefleksikan diri gitu. Kayak dulu semester 5 itu kita itu full praktik mengajar, dan ternyata praktik mengajar yang saya lakukan itu masuk 7 dosa besar ini gitu. Jadi itu mengingatkan saya kepada kata bapak saya kalau guru sama pembeli atau penghibah tanah itu beda pahalanya. Jadi bapak saya itu bilang kalau orang yang menghibahkan tanahnya itu pahalanya itu langsung gitu, konstan gitu. Kayak langsung dia kasih tanah, dia dapat pahala, tanahnya dibangun sekolah, dipakai sekolah, tetap dapat ngalir pahalanya. Nah, kalau guru itu beda. Ada waktu dia mengajar dia ikhlas itu dia dapat pahala. Kalau dia marah sama muridnya itu dia dapat dosa begitu. Jadi emang banyak yang kritik buku ini gitu. Kalau sosok gurunya dalam buku ini kayak terlalu sempurna, kayak terlalu idealis lah gitu. Karena kan memang penulisnya itu terkenal idealis yang sangat spiritualis gitu. Jadinya emang banyak kritik, dan emang kalau membaca buku ini kayak nggak mungkin bisa kayak gini, nggak mungkin ada guru yang bakal bisa kayak begini gitu di dalam buku ini. Jadinya mungkin, tapi setelah membaca buku ini saya jadi kayak lebih tertarik gitu, gimana pembelajaran itu bisa dilakukan kayak lebih santai dan lebih menyenangkan gitu. Jadinya sehingga 7 dosa ini tuh tidak akan saya lakukan kalau misalnya saya jadi guru besoknya gitu. Jadi sayang lain. jadi emang pokoknya buku ini kayak membuat saya lebih tertarik kepada dunia pendidikan yang dulunya saya sempat kira kalau diri saya itu salah jurusan gitu. Jadi ternyata jadi guru itu juga sama loh kayak jadi seniman. Kita ada spontanitas di sana, ada perasaan-perasaan. Jadi teman-teman kalau sedikit cerita, dulu itu saya itu kayak tidak terlalu peduli sama perasaan orang lain gitu. Maksudnya Sekarang? maksudnya kayak nggak tahu gitu, kayak gimana ya, nggak paham dengan perasaan-perasaan orang gitu. Jadinya kayak mungkin sekarang itu saya kayak harus lebih memperhatikan gitu baik orang lain ataupun murid-murid saya nantinya. Pokoknya buku ini kayak lebih membuat saya tertarik kepada dunia pendidikan dan dunia seni juga, karena di dalam bab pertamanya itu pembahasan seninya itu terlalu pendek, jadinya kayak masih ada yang ngambang gitu dalam pengetahuan tentang seninya, karena kan di sini disebut guru sebagai seniman pendidikan gitu. Nah, itu buku pertama yang saya baca. Nah, yang selanjutnya ada buku yang sedang saya baca. Saya baca ini dari tahun lalu dan masih sampai bab 5 kalau nggak salah saya baca. Ini judulnya Perjalanan Gulliver oleh Jonathan Swift. Jadi buku ini dulu saya belinya itu bekas ya, maksudnya buku yang udah agak rusak, tapi ternyata yang datang bagus gitu. Jadinya buku ini menceritakan tentang perjalanan Gulliver. Itu bisa dilihat di gambarnya, itu dia itu manusia biasa, dia itu kayak tenggelam terdampar di suatu pulau yang isinya itu manusia-manusia kecil kerdil, yang orang yang paling tinggi di sana itu cuman 15 cm. Nah, di sini dia itu kayak pertama dianggap musuh, kemudian dianggap dia cuman 15 cm. Jengkal berapa senti? Dia itu kayak menceritakan dia walaupun dipanah itu nggak kerasa gitu sama orang-orang di sana, karena kan pertama dia itu dianggap monster, tapi lama-lama karena dia berperilaku baik, dia itu jadi dianggap teman sama penduduk di kota atau di pulau Lilliput namanya di sini. Kenapa saya agak
lama bacanya. Pertama karena entah kenapa ya cara menceritakan buku ini kayak terlalu kesana kemari menceritakannya dan tidak detail gitu. Jadinya saya kayak apa sih ini buku nggak jelas dan nggak menarik sekali ceritanya karena hanya sekitar Gulliver, maksudnya alurnya itu lama gitu. Jadinya saya berusaha menikmatinya dari tahun lalu dan sekarang sudah sampai mau halaman 60. Semoga bisa saya habiskan ya. Satu orang jangkal rata-rata orang tuh 22,8 cm. Nah, jadi ya agak Kalau kecil secara gitulah. logika kita turunin Pokoknya kalau diceritakan di pulau itu kalau ada orang yang sedang menjahit, jarum sama benangnya itu nggak kelihatan oleh si manusia ini, si pelaut yang tenggelam itu. Jadinya seru, tapi karena mungkin saya masih bagian awal ya, jadi mungkin belum nemu keseruannya gitu. Jadi itulah buku yang beberapa hari, 2 hari yang lalu sudah saya baca. Terima kasih. Mungkin kita lanjut kepada teman yang selanjutnya yaitu Alicia. Oke. Ini mic-nya udah. Pakai 2 aja. Nah, pakai 2 terakhir. Jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini buku yang masih saya baca ya, belum yang sampai ending banget, cuma udah hampir ending lah. Jadi saya lagi baca buku Sang Alkemis Paulo Coelho. Oke, jadi secara garis besar buku ini tuh gampangnya bisa kita bilang tuh buku yang mengajarkan tentang makna hidup gitu. Karena dari perjalanan si MC ini kayak ada twist-twist yang kalau kita gali ya, kalau kita baca bertahun-tahun kemudian tuh pasti paham gitu maksudnya tuh apa gitu. Kalau katanya Bang Ariel, buku yang bisa dibaca kapanpun ini. Asik. Nah terus, oke. Jadi buku ini menceritakan si MC namanya tuh Santiago. Dia dari Andalusia, Spanyol. Santiago. Nah, Aswazim. Santiago. Nah, terus si Santiago ini pengembala dia, dan dia itu menghabiskan hari-harinya dengan berpindah-pindah kota, membaca buku, melihat-lihat para domba ternaknya gitu, bermain-main. Nah, tapi pada waktu dia pengembala, dia netep nih di satu kota, singgah di satu kota. Di kota itu dia tuh bermimpi berulang-ulang kali kalau dia itu melihat harta karun di bawah piramida gitu, piramida Mesir. Nah, dia ini pergilah ke gimana kita bilang ya, kayak ahli mimpi gitu. Kok di sini dukun nggak ya? Enggak ya? Ya, anggaplah dukun. Nah, terus si ahli mimpi ini waktu dengerin dia bercerita tentang mimpinya tuh ngerasa kayak wah, terus dia minta 10%. Dia tuh nggak minta bayaran saat itu, tapi dia minta 10% kalau dia nemu hadiah di bawah piramida Mesir itu. Tapi dia ini nggak dikasih tahu sama si ahli mimpi ini gimana cara dia kesananya itu kan. Nah, si ahli mimpi ini cuma bilang itu tuh pertanda di sana tuh ada di sana tuh ada harta karun yang kamu cari-cari. Dia tuh cuma ngasih detail yang mungkin gak berguna bagi dia gitu. Kayak ngapain, saya juga ragu buat ngasih gitu. Nah, sampai dia itu tuh pindah kota, saya lupa nama kotanya. Dia tuh pindah kota, dia menjual semua dombanya. Nah, harta bendanya itu dia bawa ke satu kota, Tangier nama kotanya kalau nggak salah. Nah, di sana dia tuh hari-hari pertamanya di sana tuh dia tuh pergi ke sebuah tempat makan, kafe gitu. Dia ketemu dengan seorang pemuda. Nah, yang di sini nih menurut saya agak cakep nih twistnya, karena si penjaga toko tuh marah. Nah, saya juga heran nih marahnya karena apa ini. Nah, ternyata waktu di akhir-akhir bab tuh ketahuan kalau si pemuda ini tuh menipu si MC ini. Nah,
jadinya semua harta bendanya tuh hilang gitu. Jadi si penjaga rumah makan itu, yang punya rumah makan itu marah gara-gara dia tuh mau ngasih tahu sebenarnya dia tuh lagi jalan sama si penipu gitu. Nah, oke, dan dia tuh nyari kerja lah ke sebuah toko kristal. Ya, kristal. Nah, di toko kristal itu ada pria yang bilang kalau akhir-akhir ini tuh tokonya sepi kan, gara-gara mungkin orang males gitu kan, tokonya itu agak di bawah bukit gitu. Nah, terus si Santiago ini tuh akhirnya coba mengusulkan suatu ide, yaitu gelas gitu, gelas kristal ya namanya. Nah, itu yang ditawarkan ke orang-orang yang mau mendaki gitu kan. Nyampe sana mungkin mereka haus, mereka ditawarin teh pakai gelas itu gitu. Nah, usaha baru ini tuh yang buat omset tokonya itu tuh naik gitu. Jadi dia tuh kayak bahasanya tuh jadi pegawai sendiri, pegawai dan pegawai tetap gitu selama bertahun-tahun di toko kristal ini. Sampai pada akhirnya dia tuh mulai untuk mengejar mimpinya yang awal tadi, yang mau ke piramida Mesir. Nah, dia tuh pergilah pakai karavan. Hah? Karavan. Oke, karavan. Oke. Ke Mesir ini, ke piramida ini. Nah, terus dia ketemu Englishman. Pria dari Inggris gitu. Nah, yang merupakan seorang alkemis ya, pecinta alkimia gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu paham tentang apa detail dari sang alkemis Englishman ini gitu. Sampai mereka tuh singgah di oasis yang kalau dari bukunya saya bisa simpulkan mungkin kayak tempat yang agak aman gitu dari perang-perang yang mau terjadi di sana gitu. Dia tuh ketemu dengan seorang wanita bernama Fatima. Nah, dan yang mungkin akan dicintainya gitu. Nah, awal-awal dia ketemu Fatima ini bagi saya nggak ada detail yang perlu di highlight. Saya juga nggak nyangka endingnya mereka bakal spoiler ending bakal bersama gitu. Jadi saya ngerasa dia sama Fatima nih bakal sahabatan gitu. Ternyata ada kaitannya sama endingnya gitu. Nah, terus dia tuh pada suatu malam dia tuh melihat tanda-tanda di oasis tuh kalau akan ada perang gitu kan di sekitar oasis gitu. Akhirnya dia tuh coba memberitahu kepala-kepala suku di sana gitu. Nah, karena kepala-kepala suku ini yakin kayak ini pemuda yang cerdas gitu. Akhirnya menjadikannya itu kayak kayak penasihat yang ngomongnya. Ya kayak membaca tanda-tanda gitu yang di oasis kayak gitulah modelnya. Nah, sampai dia tuh suatu malam bertemu dengan seorang alkemis yang dicari sebenarnya sama Englishman ini gitu di awal. Nah, si alkemis ini mau ngerasa dia tuh udah pintar gitu, tapi dia mau membimbing si pemuda ini gitu agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dia tuh bersama si alkemis tuh pergilah ke ditemenin gitu ke piramida itu kan. Nah, tapi di jalan mereka ketemu dengan sekelompok orang yang ingin menangkap mereka ya, kalau nggak salah menangkap mereka, mungkin curiga sama mereka gitu. Nah, terus si alkemis ini bilang kayak, coba kamu kalau bisa berubah jadi angin, berubah jadi angin itu bakal bikin mereka percaya sama kamu gitu. Oke. Terus dia tuh panik kayak gimana cara saya berubah jadi angin. Hanya dia berbicara mencoba, mungkin saya nggak tahu gimana berbicara, tapi berbicara mungkin ke matahari dan ke udara-udara sekitar gitu. Udah berhasil. Nyampe lah mereka di piramida, tapi ditinggalin sama si alkemis ini. Nah, waktu dia lagi gali di bawah piramida ini, dia kayak disergap sama perampok gitu. Si rampok ini bilang kayak
apa namanya, sebenarnya dia tuh mau nyari sesuatu di pohon di Andalusia, cuma dia males gitu. Terus kayak wow, berbanding terbalik ya. Nah akhirnya si pemuda ini langsung notice kayak sebenarnya ternyata harta karun yang saya cari itu di Andalusia gitu. Nah pergi deh lagi ke Andalusia ini buat buat ke pohon itu, baru dia nemuin harta karun gitu yang banyak, mungkin emas atau apa gitu. Endingnya saya udah tahu sih dia bakal bersama Fatima, cuma saya belum sampai sana aja gitu. Udah sekian dari saya ya. Sakal Penis, buku terkenal ya. Ya. Itu bagus banget. Semua orang udah baca tapi saya belum. Usah baca. Kapan besok. Oke, Baca selanjutnya. John Dewey aja. Oke, terima kasih Aisyah sudah menceritakan buku terkenal Alkemis. Memang saya banyak dengar itu di media sosial ya, tapi karena kayak saya anggap itu cerita yang biasa aja, jadi saya sampai sekarang belum baca gitu kan. Hanya petualangan itu tadi mau ending akhirnya bersama kan apa sih gitu. Jadi mungkin besok lah kapan-kapan saya baca supaya bisa nyambung kan sama-sama suka yang lama-lama apa sih klasik. Nah. Oke, selanjutnya saya persilahkan pada Mbak Ais untuk menceritakan buku yang sudah dibaca. Siapa nih? Ini sebenarnya ini buku yang sedang kubaca. Jadi judulnya Wanita Rembulan karya Jogha Al-Harti. Ini buku yang menang International Booker's Prize. Jadi orang ini latarnya dari Oman. Jadi buku ini menceritakan tentang gimana sih kehidupan semacam peralihan zaman gitu, dari yang perbudakan sudah merdeka, perbudakan sudah nggak ada lagi, pemerintah sudah masa itu sudah memerdekakan segala budak, tapi di satu sisi masih ada budak yang setia kepada tuannya, dan si tokoh ini masih aja mau diperbudak gitu, dan dia mempercayai bahwa kehidupannya itu ya untuk menjadi budak si tuan ini gitu. Ini ada terdiri dari banyak tokoh ya, dan tiap bab itu menceritakan sudut pandang si tokoh ini. Ini seperti apa ya? Di bagian depan ini ada semacam peta tokohnya gitu. Ini ayahnya siapa, hubungannya si ini dengan ini apa gitu. Ini anak dari siapa gitu. Jadi emang Silsilah. Ya, silsilah peta silsilahnya. Nah, ini ada Maya, si istri dari Abdullah yang dia menamai anaknya itu London, sebuah kota di Inggris. Sedangkan kayak, kok bisa kamu menamai anakmu dengan kota orang kafir gitu. Jadi ini kayak sangat Islam religius banget gitu loh, kayak gitu. Dan juga ada apa ya, ini intinya ini semacam peralihan zaman yang dari tiap sudut pandang ini kita jadi mengerti gitu, kenapa orang ini kekeh dengan ideologi semacam ini, pendapat semacam ini gitu. Juga yang sering muncul, bab yang sering muncul adalah bab Abdullah. Ini seorang lelaki yang dia di kalangan orang berada gitu, dia mempunyai budak, anak dari saudagar, dan terus kayak justru hidupnya di sini yang paling nelangsa gitu, kayak dia tidak menyukai kepalsuan dari istrinya, tawa yang palsu, senyum yang palsu, itu nggak suka gitu. Ya, intinya segitu aja sih. Masih di tengah bacanya. Ya, itu aja dariku. Jadi agak unik ceritanya tentang budak ya. Ya. Maksudnya ada
di situ ada budak, terus ada orang kaya tadi, tapi hidupnya yang paling nelangsa. Terus dia bilang, kenapa ya? Padahal uang kan bisa membeli kebahagiaan kan? Bisa jadi. Kalau uangnya banyak. Jadi mungkin udah sampai kita di penghujung kegiatan, sudah maghrib, Bang Ded sudah mengantuk. Padahal kopinya masih ada. Jadi Kopinya yang ngantuk. jadi tadi sudah kita banyak membahas ya, ada dari buku yang sangat membingungkan tadi dari Bang Ded, ada buku biografi Jenderal Maulani yang Sedekah sangat dong. wish yang sangat apa ya, bagus lah untuk dicontoh ya, salah satu tokoh tentara Indonesia yang berbeda dengan tentara-tentara yang saat ini ada gitu. Ada dari Paulo Coelho juga tadi, sang alkemis, dari Wanita Rembulan, dan tadi ada Namaku Alam, tadi ada Wanita Sekop, dan tadi ada dari saya juga. Jadi kayak agak banyak ya, saya yang fiksi, ada juga yang non fiksi gitu, ada biografi juga. Jadi mungkin untuk menutup kegiatan kita apa ya, ada pesan-kesan apa? Mungkin tidak ada, jadi karena mau ini kalau diuploadnya hari Selasa ya, saya ucapkan selamat Hari Guru untuk para guru-guru dimanapun berada, guru Indonesia. Ya lusa hari Selasa ya, 25 November. Semoga gajinya naik, amin. Amin. Ya kalau gaji naik kan semangat kan gitu. Biar doakan saya cepat lulus gitu. Jadi mungkin itu saja ya, tidak Ya. ada. Saya tidak siapkan pantun soalnya, saya nggak tahu usah bakal pantun. nggak tahu akan jadi moderator tadi. Mungkin itu saja teman-teman kegiatan kita bincang buku kita pada minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, bye bye.